Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam video biomekanika olahraga. Hari ini kita akan membahas mengenai kecepatan. Nah, di sini pengertian dari kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Itu adalah pengertian dari kecepatan. Kemudian simbol yang ada di dalam kecepatan adalah V untuk kecepatan, S untuk jarak, dan T untuk waktu. Jadi sepertinya mungkin teman-teman sudah pernah dibahas ya dulu di sekolah. Nah, kalau kita lihat, kalau kita terjemahkan di dalam rumus, maka V sama dengan S dibagi dengan T. Nah, satuannya untuk V kecepatan, kemudian untuk S atau jarak itu kilometer atau meter, untuk T waktu itu satuannya jam atau detik. Kalau dilihat dari satuan, teman-teman harus memperhatikan biasanya dari jarak ya. Ini ada kilometer dan meter. Kemudian untuk waktu itu ada satuannya jam atau detik. Nah, untuk menentukan kecepatan ini teman-teman harus memperhatikan antara kilometer atau meter, kemudian jam atau detik. Nah, karena memang satuan dari kecepatan adalah kilometer per jam atau meter per detik. Ini kenapa saya tutup, karena tadi salah ya teman-teman, harus menyimak video ini maka akan tahu kesalahannya di mana. Nah, untuk kecepatan saya ulangi lagi, satuannya adalah kilometer per jam atau meter per detik. Tidak bisa digabung atau pisah, misalkan meter per jam, kilometer per detik, itu tidak bisa ya. Jadi memang sudah sesuai dengan pasangannya, kilometer dengan jam, meter dengan detik. Ini jangan sampai tertukar, karena biasanya yang diketahuinya meter, kemudian jam. Nah, salah satu harus dirubah dulu ke dalam satuan yang sesuai, ke dalam kilometer ataupun ke dalam detik. Ini disesuaikan dengan contoh soal masing-masing. Itu jangan sampai tertukar. Karena jika tertukar dari satuan, maka teman-teman tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai. Seperti kenyataan di lapangan. Di sini kan tujuannya dalam mempelajari kecepatan adalah kita bisa mengetahui kecepatan sprinter ini seberapa cepat sih ketika memang dia harus menempuh jarak misalkan berapa meter. Nah, sedangkan rumus untuk kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kita lihat contoh soal ya. Biasanya contoh soalnya seperti ini, kalian bisa mendengarkannya. Seorang sprinter yang sedang berlari mempunyai kecepatan tertentu. Berapa cepatnya ia berlari tergantung dari panjang jarak yang ditempuh dan lamanya waktu tempuh. Kecepatan adalah kata sifat dari berubah atau berpindahnya suatu benda. Bola yang dilempar atau ditendang atau dipukul atau semisal pukulan servis tenis lapang dapat bergerak dengan kecepatan 120 km per jam. Nah, sekarang kalau soalnya, kalau seorang sprinter menempuh jarak 100 meter dalam waktu 12 detik, berarti berapakah kecepatannya? Kalau kita buat dari diketahui, maka yang diketahui adalah S yaitu 100 meter, kemudian T adalah 12 detik. Nah, dari situ teman-teman tinggal memasukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah V sama dengan S dibagi dengan T. Maka 100 tadi jaraknya, untuk S-nya 100 dibagi dengan 12 atau waktunya adalah 12, maka hasilnya adalah 8,3 meter per detik. Inilah kecepatan rata-rata yang sedang dalam kenyataannya. Kecepatan berlari sprinter itu tidaklah tetap. Jadi kalau misalkan kita bulatkan menjadi kecepatan rata-rata, kurang lebih sprinter tadi berlari dengan kecepatan 8,3 meter per
detik. Seperti itu adalah contoh soalnya. Jika yang ditanya S ataupun T, maka kalian tinggal bisa membalikan rumus ya. Dari tadi misalkan V sama dengan S dibagi dengan T. Maka kalau yang ditanya S adalah T-nya pindah ke sebelah V, maka V dikali T sama dengan S. Tapi kalau yang ditanya T atau waktu, tadi berarti rumusnya adalah S dibagi dengan V ya. Itu yang apabila yang ditanya adalah waktu. Nah, sekarang ada contoh soal yang kalian bisa kerjakan. Kalau mobil kecepatannya 80 km per jam, berapakah jarak yang ditempuh setelah 15 menit? Nah, di sini satuannya berbeda. Jadi kalian harus membuat 15 menit menuju jam atau 80 km per jam dirubah menjadi meter per detik. Itu kalian harus rubah dulu. Silahkan kalian mencobanya, tulis di dalam buku kalian. Jangan lupa ditulis diketahui, ditanya dan dijawab. Kemudian jangan lupa lihat satuan belakangnya. Kilometerkah, meterkah, jamkah, atau detik. Jangan lupa karena pasangan dari kilometer adalah jam dan pasangan dari meter adalah detik. Itu jangan sampai terbalik karena nanti akan menentukan dari hasil yang akan kalian kerjakan ya. Silahkan kalian kerjakan, tulis di buku kalian, nanti difotokan, kemudian dikumpulkan ketika memang sudah saatnya dikumpulkan. Kita akan bahas hasil dari soal ini untuk minggu depan ya. Silahkan mencoba. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sehat lalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.